Halo guys, balik lagi di channel Kadek Gadget. Di video kali ini saya akan mereview Pocophone F1 di tahun 2021. Bagaimana kondisi HP ini di tahun 2021? Apakah HP second-nya masih layak dibeli di tahun ini? Dan apakah pengguna Pocophone F1 sudah waktunya ganti HP? Temukan jawabannya di video ini. Oke, sebelum kita lanjut nonton videonya, pastikan kalian sudah subscribe ke channel Kadek Gadget dan simak baik-baik video ini sampai selesai. Pocophone F1 rilis di tahun 2018. Pada waktu itu, HP ini sempat bikin heboh dunia pergadgetan di dalam dan di luar negeri. Soalnya HP ini menggunakan chipset kelas flagship, tapi dijual dengan harga yang terjangkau. HP ini dijual di harga $300 atau 4,5 juta rupiah. Padahal di tahun itu HP merek lain dengan chipset yang sama kebanyakan dijual di harga 10 jutaan. Saya mau jelasin sedikit spesifikasi HP ini. Siapa tahu mungkin ada yang lupa dengan speknya. Poco F1 dibekali dengan chipset kelas flagship pada masanya yaitu Snapdragon 845. RAM-nya 6GB, internal storage-nya 64GB atau 128GB. Layarnya 6 inci IPS LCD dengan poni yang cukup luas. Baterainya 4000 mAh dan support fast charging 18W. Kamera belakang 12MP dan kamera depan 20MP. Walaupun usianya sudah 3 tahun dan sudah 3 kali dapat update OS, Poco F1 masih oke untuk digunakan sampai saat ini. Inilah kelebihan HP yang menggunakan chipset flagship. 3 tahun kemudian HP-nya masih enak untuk digunakan. Buka tutup aplikasi dan scrolling di sosmed masih smooth dan responsif. Ditambah lagi Poco F1 punya fitur haptic feedback, di mana pada waktu kita ngetik akan ada getaran yang bikin ngetik jadi lebih asik. Nggak semua HP ada haptic feedback-nya. Contohnya di Poco X3 Pro sama sekali nggak ada haptic feedback-nya. Jadi feel ngetik di Poco X3 Pro itu biasa aja. Nah, kalau kita ngomongin soal game, Poco F1 juga masih oke untuk digunakan main game. Contohnya di game PUBG Mobile, gamenya masih enak untuk dimainkan. Di game PUBG Mobile, Poco F1 dapat settingan grafis smooth extreme, atau bisa juga dinaikkan ke HDR Ultra. Sedangkan di game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa rata kanan. Selain game native Android, Poco F1 juga cukup oke untuk dipakai main emulator game konsol. Minggu lalu saya sudah bikin video emulator tes di Poco F1. Jadi untuk lebih detailnya silakan cek video tersebut. Kalau dibandingkan dengan HP 2 jutaan keluaran terbaru, Poco F1 masih jauh lebih unggul. Kenapa saya bandinginnya dengan HP 2 jutaan? Alasannya karena Poco F1 sudah tidak diproduksi lagi. Dan harga second-nya ada di angka 2 jutaan. Itu sebabnya saya membandingkan Poco F1 dengan HP 2 jutaan keluaran terbaru, di mana Poco F1 jauh lebih unggul dari segi performa, apalagi untuk main game. Saya lebih pilih Poco F1 second ketimbang HP baru di harga 2 jutaan. Kita lanjut ngomongin kameranya. Poco F1 punya kamera utama dengan resolusi 12MP. Untuk standar tahun 2021, 12MP itu kedengarannya kecil banget. Di tahun ini banyak HP 2 jutaan yang menggunakan kamera 48MP. Tapi buat saya kelemahan kamera Poco F1 bukan di megapikselnya, tapi lebih ke absennya lensa wide di HP ini. Sangat disayangkan Poco F1 belum punya lensa wide. Buat saya lensa wide itu penting banget untuk moto di tempat yang sempit. Untuk hasil fotonya sendiri, walaupun cuma 12MP, tapi kualitas foto Poco F1 bisa diadu dengan HP yang kameranya 48MP. Kemudian untuk videonya, Poco F1 sanggup merekam video dengan resolusi 4K 60fps. Sayangnya di resolusi 4K ini videonya nggak stabil. Kalau mau stabil, wajib pakai gimbal atau turunkan resolusinya ke Full HD. Oke, kita masuk ke kesimpulan.
Apakah Pocophone F1 masih layak dibeli di tahun ini? Kalau menurut saya sih masih layak untuk dibeli. Di harga secondnya yang 2 jutaan, Poco F1 masih lebih oke dibanding HP baru di harga yang sama. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan kalau kalian mau beli Poco F1 second, yaitu masalah baterai. HP ini usianya sudah 3 tahun, kemampuan baterainya sudah pasti menurun. Jadi kalau kalian memutuskan untuk beli Poco F1 second, sebaiknya siapkan dana juga untuk mengganti baterainya. Buat yang pengen beli Poco F1 second, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.